Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azal Purnama Sami dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai APBN dan juga cara menghitung penghasilan kena pajak. Jadi apa sih itu APBN? Jadi singkatan dari APBN sendiri itu adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Nah, APBN ini punya 3 sumber utama. Yang pertama itu dari PAD, pendapatan asli daerah. Lalu ada retribusi, dan yang paling besar itu dari pajak. Tapi apa sih bedanya pajak sama retribusi? Nah, kalau retribusi itu sesuatu yang balas jasanya dirasakan secara langsung. Sedangkan kalau pajak itu balas jasanya tidak langsung. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Nah, kalau retribusi itu biasa kita bayarkan ketika kita ada di tempat parkir, tol, atau pemakaman. Nah, itu kan sesuatu yang langsung kita dapatkan balas jasanya. Sedangkan kalau misalkan pajak, balas jasanya tidak langsung. Kita biasa bayarnya ke lembaga yang mengelola pajak, lalu nanti pengelolaan pajaknya dilakukan oleh pemerintah. Jadi nanti kita mungkin dapatnya dalam bentuk transportasi umum dan lain-lain. Nah, makanya balas jasanya itu tidak langsung. Lalu lanjut ke proses penyusunan RAPBN hingga menjadi APBN. Nah, RAPBN itu apa dulu sih? Nah, RAPBN itu adalah rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi intinya sebelum ada APBN, ketika masih menjadi rancangan APBN itu namanya RAPBN. Nah, tahap yang pertama itu adalah perencanaan dan penetapan yang disusun oleh kementerian, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan lembaga pemerintah lainnya. Lalu ketika tahap 1 udah selesai, lanjut ke tahap kedua. Nah, ke tahap kedua itu ada pembahasan dan penetapan yang dilakukan oleh DPR dan juga dengan pertimbangan DPD. Nanti kalau DPR udah approve, baru deh resmi. Lanjut ke tahap ketiga. Nah, ke tahap ketiga ini yang paling penting pastinya yaitu pelaksanaan dan juga pengawasan dari APBN itu sendiri. Nah, lalu yang paling terakhir itu adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Presiden. Nah, ini tuh selambat-lambatnya 6 bulan setelah pelaksanaan APBN selesai. Selanjutnya ada 6 fungsi utama APBN. Yang pertama alokasi. Maksudnya tuh alokasi itu apa sih? Nah, ini tuh merujuk pada hal-hal untuk kayak pembangunan dan juga infrastruktur. Lalu yang kedua ada distribusi. Distribusi itu apa? Buat apa? Dia tuh buat kayak pemerataan sosial, subsidi, dan sesuatu yang buat masyarakat deh. Nah, lanjutnya stabilisasi. Dari namanya aja sih ini udah tahu ya, stabilisasi. Yang pasti untuk key point-nya menyeimbangkan perekonomian dan juga buat kebutuhan fiskal. Lalu selanjutnya ada otorisasi. Otorisasi ini untuk perizinan untuk merancang RAPBN yang tadi aku udah bahas sebelumnya. Lalu ada pengawasan. Pengawasan ini mengawasi apa sudah sesuai dengan RAPBN. Lalu perencanaan. Perencanaan ini apa sih? Perencanaan ini pasti sama aja sebenarnya, sama kayak sih RAPBN yang aku jelasin tadi. Nah, lalu lanjut ke penghasilan kena pajak, yaitu kali ini aku akan membahas pajak PPH. Pengertiannya apa sih? Pajak PPH itu adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi intinya adalah pajak yang dibebankan kepada kita sebagai warga negara. Lalu ada namanya PTKP dan juga PKP. Ini penting untuk kita ketahui. Nah, PTKP itu apa sih? PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Jadi intinya negara memberikan beberapa ketentuan gitu. Jadi dari ketentuan itu kita bakal dibebasin pajak. Nanti akan aku jelaskan selanjutnya. Lalu selanjutnya PKP. Nah, kalau yang ini kebalikan dari PKP yaitu adalah penghasilan kena pajak. Nah, ini juga ada ketentuannya. Nah, aku jelaskan selanjutnya. Terus sekarang kita masuk ke berarti PTKP dulu ya. Lalu nih, seperti yang aku udah bilang tadi, PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi untuk PTKP itu kita bakal ngidentifikasiin dulu. Jadi kita bakal buat kayak statusnya. Nah, statusnya itu kayak gini nanti.
bisa kayak gini. Nah, statusnya tuh gimana sih? Ada status pertama antara tidak kawin atau kawin. Lalu selanjutnya kalau memang dia kawin, dia kalau penghasilan suami dan istri digabung, dia pasti ada I di sini. Lalu yang terakhir ini adalah jumlah anak atau tanggungan digit. Terus gimana kalau misalkan dia gak kawin? Kalau misalkan gak kawin, jadi gini, tidak kawin. Terus ininya dinolin aja. Terus misalkan anaknya ada 2. Nah 2 gini. Jadi bisa jadi slotnya cuma ada 2 juga. Itu juga bisa sih. Kayak gitu. Tapi gimana kalau misalkan kawin tapi penghasilan suami istri tidak digabung? Nah berarti itu tinggal ini tetap kawin tapi ininya langsung tanggungan atau anaknya aja. Misalkan contoh anaknya 3. Nah dari yang aku jelasin ini tadi untuk penjelasan status, ini tuh mereka ada nilainya masing-masing dari pengurangan yang diberi oleh negara. Nah 1 orang itu dapat pengurangan kurang lebih 54 juta. Lalu kalau kamu kawin itu dapat pengurangan 4.500.000. Dan kalau misalkan anak atau tanggungannya itu 4.500.000, tapi ini dalam satu keluarga maksimal itu cuma 3 anak. Jadi kalau misalkan kamu punya 5 anak, ya berarti yang dapat tanggungan cuma 3 doang, sedangkan 2 anaknya tidak ditanggung. Nah kayak gitu. Nah terus gimana kalau misalkan yang suami istri, penghasilan suami istri digabung? Terus berarti 1 orangnya 54 juta doang atau kayak tetap harus 2 kali 54 juta? Nah itu penulisannya tetap 2 kali 54 jutanya jadi dikali 2 kali. Gitu, karena tetap dihitungnya 2 orang walaupun penghasilannya digabung. Nah lanjut ini untuk yang PKP, karena sebelumnya yang PTKP ya. PKP itu penghasilan karena pajak, ada ketentuannya. Nah dari penghasilan neto warga negara itu nanti kan kita udah ngitung PTKP nih, nanti dikurangin sama PTKP. Nah setelah dikurangin sama PTKP baru deh PKP-nya kita lihat. Nah PKP-nya itu ada tarifnya. Kalau misalkan hasilnya itu tadi berarti 60 juta, 0 sampai 60 juta berarti persentasenya kamu kena 5%. Kalau misalkan 60 sampai 250 juta berarti kamu kena 15%. Kalau 250 sampai 500 juta kamu kena 25%. 500 sampai 5 miliar 30%, dan 5 miliar itu 30%. Jadi persentasenya naik-naik terus. Nah sekarang kita udah bisa masuk ke pembahas soal. Soal yang pertama itu adalah Hendra penghasilan netonya 200 juta. Statusnya kawin 1 anak. Ini kawin 1 anak ya. Lalu berapa PPH terutangnya atau PKP-nya? Nah berarti step pertama yang harus kita lakuin itu apa? Ya bener banget, pertama tuh PTKP-nya dulu. Nah PTKP-nya, kalau udah tahu PTKP-nya udah tahu harus ngapain dulu, kita hitung PTKP-nya. Karena Hendra kan 1 orang nih, anggap aja orang ya. Nah Hendra jadi 54 juta. 54 juta ditambah, kan di sini statusnya kawin. Ingat tadi kalau misalkan kawin dia itu dapat pengurangan 4.500.000. Jadi 4,5 juta. Lalu selanjutnya Hendra punya anak atau enggak? Nah di sini kita lihat ada digit 1, berarti Hendra punya anak. Nah berarti ini anaknya 1 ya. Ini 4.500.000 juga. Nah ini langsung aja kita tambahin deh. Hasilnya jadi berapa ya? Hasilnya jadi 63 juta. Nah hasil dari 63 jutanya ini bakal kita kurangin sama netonya si Hendra. Nah netonya si Hendra, ini step kedua ya, adalah neto kurang PTKP. Ini sebenarnya menghitung PTKP sih, tapi neto dikurang hasil ini aja deh. Nah gitu aja ya. Nah itu jadi 200 juta dikurang 63 juta, hasilnya adalah 137 juta. Nah kalau udah 130 juta
130 juta ini belum PPh terutangnya Hendra. Lanjut lagi, sekarang kita bakal pakai tabel yang kita lihat tadi sebelumnya, yaitu tabel yang ini nih, yang PKP. Nah lanjut, karena sekarang PKP kita, sekarang kan kita sisa 130 juta nih. Nah cara ngitung itu pertama, ini ada golongan pertama kan. Nah ini tuh 0 sampai 60 juta aja. Nah kalau jadi penulisannya adalah ini 5%. Ini 5%. 5% dikali 60 juta. Sama dengan gitu ya. Sama dengan 3 juta. Lalu selanjutnya ini adalah masuk ke golongan kedua, yaitu 60 sampai 250 juta. Nah kalau tadi kita ngambil di akhir, yang ini kita nggak bisa ngambil langsung di akhir. Kenapa? Karena sebenarnya uangnya Hendra itu nggak nyampe 250 juta kan. Nah kita tuh nggak boleh lebih dari si ininya, jadi harus exactly sama nominal yang dipunyain sama Hendra. Nah jadi 60 tambah berapa yang hasilnya itu 137. Nah kalau ini berarti, tapi dikali ini sama 15% ya. Jadi 15% dikali jadinya adalah 77 juta. Hasilnya itu 11.500.000. Nah hasil ini kita tambahin. Nah habis itu setelah kita tambahin ada 14.500.000. Nah jadi ini hasil akhir dari PPh terutangnya Hendra. Itu jadi cara menghitung PPh terutang. Lalu untuk contoh soal lain kita masuk ya. Nah ini ada soal kedua. Jimny memiliki penghasilan neto 20 juta per bulan dan istrinya 10 juta per bulan. Status yang dimilikinya KI 0. Oke. Ini pertanyaannya sama ya, berarti tadi PPh terutangnya berapa. Nah, kita identifikasi dulu nih. Ini kan artinya kawin, ini artinya penghasilannya bersama, lalu ini tidak ada tanggungan. Nah, langsung aja nih berarti ke PPTK-nya. Kayak tadi. Langsung aja deh PPTK-nya yang pertama, kan ada 2 orang. 1 orang dan 1 orang. Si Jimny dan istrinya. Jadi ada 54 juta tambah 54 juta. Lalu juga karena mereka kawin, jadi mereka dapat potongan 4,5 juta. Nah, habis itu tinggal ditambahin deh. Nah, hasilnya kurang lebih 112,5 juta. Nah, oh iya, ini ada yang aku lupa nih. Ini harusnya ini step kedua. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Nah, tapi di sini ditulisin kalau misalkan Jimny itu penghasilan netonya 20 juta per bulan dan istrinya 10 juta per bulan. Sedangkan PPh terutang itu dia periodenya setiap 1 tahun. Jadi kita harus ngitung penghasilan mereka, kita kaliin 12 masing-masing dulu. Jadi ini harusnya step 1 ya, ini harusnya step 2. Kita hitung dulu aja. 20 juta dikali 12. Lalu 10 juta dikali 12 sama dengan 240 juta ditambah dengan 120 juta. Ditambah jadi 360 juta. Jadi ini adalah total hasil penghasilan Jimny dan juga istrinya bersama. Nah, kalau udah dapet gini, selanjutnya gimana dong? Sama kayak yang tadi lagi. Nah, step ketiga itu adalah mengurangi. Nah, sekarang 360 juta
dikurangi sama 112 juta, 5. Hasilnya sama dengan 240 juta, 500. Nah, lalu step paling terakhir banget, yaitu yang ini. Balik lagi ke tabel ini. Nah, ini kan mereka tadi hasilnya 247 juta 500. Nah, kita lihat. Ini kan hasil akhirnya masih 60. Nah, berarti di golongan pertama ini kita masih 5% dikali 60 juta. Nah, 5% dikali 60 juta. Ini hasilnya sama dengan 3 juta. Nah, yang selanjutnya sama kayak tadi. Golongan selanjutnya itu kan 15% ya. Dikalinya berapa? Nah, ini tadi kan kita 247. Sedangkan maksimalnya golongan 2 itu 250. Nah, berarti kan karena tadi udah kepakai 60 juta, berarti biar dia tetap di 247, yang harus kita isi di sini berarti sisa 187 juta 500. Jadi hasilnya sama dengan 31 juta, 125 juta. Nah, kalau udah ditambahin deh. Jadi 33,125 juta. Nah, segitu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.